Perkenalkan, nama saya Igede Devindra Nardia Priyatnadi dengan NIM D1A020213 di mata kuliah Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang monarki. Apa itu monarki? Monarki berasal dari kata Yunani monos yang berarti satu dan arkein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Monarki adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang masih digunakan saat ini. Ini berbeda dengan sistem demokrasi yang pemimpinnya baik langsung oleh rakyat. Pemerintah monarki ini wilayahnya turun-menurun generasi ke generasi. Di sini saya akan menjelaskan kedaulatan menurut teori John Bodin. Kedaulatan menurut John Bodin adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara yang memiliki sifat-sifat di antaranya permanen, artinya kedaulatan itu tetap ada selama negara itu sendiri. Yang kedua, asli, artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang ketiga, bulat, artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Yang keempat, tidak terbatas, artinya kedaulatan itu tidak ada membatasi. Sebab, jika ada yang membatasi, maka akan melenyapkan sifat kedaulatan itu. Di sini saya akan menjelaskan monarki di Indonesia. Sebelum bangsa Indonesia dijajah Belanda dan merdeka, Indonesia terpecah dalam berbagai kerajaan-kerajaan dan kesultanan di tiap wilayah Nusantara pada masa itu. Dan di tiap kerajaan maupun kesultanan tersebut dipimpin oleh seorang raja atau sultan dan pemimpin-pemimpin tersebut harus dari garis keturunan yang sama. Beberapa contoh sisa monarki di Indonesia. Yang pertama, Kesultanan Surakarta. Yang kedua, Kesultanan Yogyakarta. Yang ketiga, Kesultanan Cirebon. Keempat, Kesultanan Kanoman. Yang kelima, Kesultanan Delhi. Mengapa monarki masih ada di Indonesia? Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah yang memiliki sistem pemerintahan dengan sistem kerajaan atau keraton. Sebelum masa kemerdekaan, ada dua daerah yang mewarisi sistem kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Kedudukan dua daerah ini sempat menjadi pembahasan yang panjang pasca kemerdekaan, yakni menyangkut tentang apakah Jogja diberikan otonomi penuh seperti sebelumnya atau disejajarkan dengan daerah lain dengan sistem demokrasi. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan merupakan warisan kebudayaan bagi masyarakat Jogja, sehingga keterlibatan Jogja yang bersistem kerajaan menimbulkan beberapa masalah. Masyarakat Yogyakarta tidak ingin meninggalkan budaya dan tradisi mereka. Hubungan teori John Bodin dengan monarki di Indonesia. Monarki di Indonesia bila dihubungkan dengan teori John Bodin, sisa-sisa monarki di Indonesia tidak memenuhi syarat karena monarki pada masa kini di Indonesia sekarang hanya sebagai simbol adat dan tidak memiliki kewenangan dalam mengatur wilayahnya sebagai suatu kedaulatan. Akan tetapi untuk Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat memenuhi teori John Bodin, yaitu bulat karena dalam amanat 5 September 1945 yang ditulis Sultan Hamengkubuwono ke-9 disebutkan 2 poin bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintahan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa Sultan memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak dibagi-bagi dalam mengurus Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Hal ini sesuai dengan teori John Bodin dalam sifat bulat. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.